kamu melakukan ini? Itu pokoknya aku tidak suka kamu begini. Punya hati dan sabar. Itu requirement tertinggi yang harus kita ini. Karena kami pernah menghadapi baru masuk, sorenya langsung resign. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan pembangunan, ketemu lagi dengan Bacrit, Bapeda Bercerita. Kali ini podcast yang cocoknya nemenin makan siang, makan malam, atau sambil ngopi juga oke ya. Karena kita selalu punya pembahasan-pembahasan yang ringan, tapi juga berisi gitu loh. Jadi selalu punya pembahasan yang semoga aja menjadi insight baru untuk rekan pembangunan yang sedang nonton hari ini. Dan bersama saya Mirna Rasyada, lagi-lagi wajah ini muncul di video ini karena kita juga akan membahas topik yang gak kalah menarik terkait pendidikan, inklusi, dan hal-hal yang ada di sekitarnya. Termasuk kali ini kita sudah mengundang salah satu seseorang yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan inklusi ini cukup lama dan sudah bisa dibilang udah khatam ya dengan perjalanan karirnya, kemudian pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ini dia, kita sambut Flora Rosalia. Halo Kak. Hai, salam kenal. Salam Saya kenal. Flora Rosalia. Halo, hari ini terima kasih sudah mampir di Bacrit ya. Karena siang-siang gini harusnya sedang di mana nih Kak? Kenapa kita bisa culik ke sini nih Bu Produser? Harusnya sekarang ini kegiatan Kak Flora ini lagi ngapain sih? Harusnya ya ada di sekolah ya. Oke, ada di sekolah. Mungkin sedikit saya beritahu ya, kalau Kak Flora Rosalia ini adalah Ketua PKBM Habib Albi, yang mana sebagai ketua atau kepala sekolahnya, betul ya? Ketua PKBM itu kita yang mengetuai satu lembaga pendidikan ya, karena kalau kepalanya ada SMP, SD dan. Oke. Jadi Kak Flora ini orang yang tepat ya untuk kita korek-korek informasinya. Karena punya banyak sekali pengalaman dan punya banyak cerita yang mau kita sharing hari ini. Okay. Betul ya. Tapi sebelum kita lebih jauh terkait dengan pendidikan, inklusi, dan juga sharing-sharing pengalaman Kak Flora, kita pengen tanya dulu sebenarnya PKBM Habib Albi. Ini tuh sebenarnya kelompok belajar yang seperti apa Kak? Atau pusat pembelajaran yang seperti apa? Ya, PKBM sendiri itu adalah pusat kegiatan belajar masyarakat. Itu satu sarana yang disiapkan oleh pemerintah untuk orang-orang atau anak-anak yang tidak bisa mengakses pendidikan formal. Ya, seperti anak putus sekolah, anak yang tidak bisa mengakses, itu kan macam-macam ya. Ada anak yang harus mendapatkan satu pendidikan yang bersifat personal, individual. Jadi dia harus sendiri belajarnya. Nah, itu bisa kita akses di PKBM ini. Gitu. Oke, jadi kalau kita membahas pendidikan ini sangat spesifik ya pada bidang tersebut ataupun pada lingkup yang sudah ditentukan tadi. Tapi kalau kita membahas tentang Kak Flora sendiri, sebenarnya dari mana sih akar asal muasalnya, kenapa akhirnya bisa ada di dunia ini, berkecimpung di bidang ini? Apa Kak cerita awalnya yang membuat Kak Flora juga menjadi bagian dari PKBM Habib Albi? Ya, awalnya saya itu pribadi ya sifatnya, ini lebih personal. Saya membuat satu komunitas belajar. Nah, kita awalnya itu di homeschooling. Kita membuat satu komunitas belajar homeschooling, dan kemudian berkembang. Nah, kemudian kita mau dong melegalkan ini gitu. Nah, kita mendaftarlah menjadi sebuah PKBM. Nah, disitulah awal mula PKBM Habib Albi ini berdiri. Nah, dari basisnya itu homeschooling. Ya. Tapi ketika dia sudah beralih ke PKBM, pasti berubah? Tidak berubah. Oh, tidak berubah. Tetap ya basisnya homeschooling, cuma kita lebih leluasa lagi, kita bisa menambahkan karakter di dalamnya. Jadi homeschooling yang berbasis karakter. Ya, ditambah lagi sekarang ini integrasi atau inklusi. Jadi bisa jadi justru tambah berkembang dengan adanya PKBM ini. Oke, jadi sebenarnya jauh lebih spesifik, tapi lingkupnya lebih luas gitu ya. Ruang geraknya seakan-akan lebih luas gitu dengan adanya PKBM ini sendiri.
Tapi Kak, kalau sebenarnya Mirna nih mewakili masyarakat juga atau orang-orang awam yang mungkin tidak terpapar informasi dengan jelas terkait PKBM, pendidikan inklusi, boleh nggak Kak diceritain sedikit sebenarnya backgroundnya seperti apa sih pendidikan inklusi ini, pendidikan yang seperti apa, sistem yang seperti apa, dan dia itu mempengaruhi di sektor-sektor apa sih Kak dalam pendidikan? Nah, jadi inklusi ini berawal dari adanya, kalau dulu kita ngelihat ya anak-anak berkebutuhan khusus tuh yang kita tahu tuh cuma Down syndrome. Betul. Tapi akhir-akhir ini kita malah lebih tahu lagi, anak kebutuhan khusus itu ada anak autism. Betul. Padahal tidak semua anak berkebutuhan khusus itu ada anak autism. Ya, dia di situ ada ADHD, ada slow learner, anak yang terlalu pinter juga, yang pinter sekali, itu termasuk juga anak kebutuhan khusus. Oke. Ya, anak dengan gangguan perilaku itu juga termasuk anak kebutuhan khusus. Jadi anak-anak yang memang perlu diperlakukan khusus itu termasuk di dalam anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian bisa masuk ke inklusi, dia bisa mengakses pendidikan formal, tetapi dengan catatan-catatan tertentu. Nah, dia bisa masuk ke sekolah formal. Nah, bisa bergabung di sekolah formal, tetapi dengan tanda kutip lah gitu. Oke, dengan catatan-catatan gitu ya. Nah, kalau gitu. bicara tentang inklusi anak berkebutuhan khusus, ini juga selalu dekat dengan istilah shadow teacher. Betul. Ya, shadow teacher ini adalah guru yang bisa dibilang menjadi pendamping sekaligus. Betul, iya. Nah, kalau di Habib Albi sendiri ini seperti apa Kak? Apakah ada figur shadow teacher-nya itu sendiri atau justru karena ada penyesuaian sistem, kemudian metode belajar, shadow sister, jadi shadow teacher-nya jadi nggak ada Kak? Gimana Kak? Ya, kalau kita memang tidak ada pakai shadow teacher. Kenapa? Kita rasionya tuh sedikit. Jadi satu guru itu hanya menangani maksimal 5, tapi itu betul-betul anak yang sudah ready belajar. Nah, tapi kalau anak yang belum siap belajar, itu kita biasanya tuh maksimal 3. Satu guru itu 3 anak. Jadi kita nggak butuh shadow teacher. Berbeda dengan sekolah umum. Nah, yang dibilang sekolah inklusi itu biasanya kan kita pasti merujuk ke sekolah umum yang ada anak berkebutuhan khusus yang didampingi oleh shadow teacher-nya. Betul. Kenapa butuh shadow teacher? Karena dengan rasio yang besar. Tidak mungkin satu guru itu misalnya satu kelas itu ada 25 orang. Nggak mungkin dong bisa tercover ini kebutuhan anak ini. Betul. Nah, maka dibutuhkan shadow teacher. Jadi karena kita rasionya sedikit, kita belum perlu shadow teacher. Gitu. Tadi sebenarnya agak membedakan adalah tempat belajarnya ya Kak, ya. Ketika dia ada di sekolah formal atau sekolah umum, dia membutuhkan shadow teacher. Tapi akhirnya muncul juga nih PKBM ini yang akhirnya juga menjadi jawaban lah ya, atau jalan lain ketika orang tua ingin mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan akses pendidikan. Pertanyaannya adalah kenapa harus ada gitu Kak? Memang apa sih permasalahan ketika anak-anak ini hadir di sekolah-sekolah formal? Sebenarnya kenapa ketika sudah ada inklusi, sekolah formal pun tidak bisa memaksimalkan sistem itu ketika hadir murid-murid dengan berkebutuhan khusus? Nah, berdasarkan pengalaman ya, bertahun-tahun kami jalan, sebenarnya tidak semua anak berkebutuhan khusus itu bisa mengakses pendidikan formal. Nah, karena dia itu terbagi 3 ya. Setelah berdasarkan pengalaman kami kemudian mengklasifikasi anak-anak ini menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok yang dengan kebutuhannya itu yang memang sangat sangat dia tidak mampu ya, secara akademik tidak mampu. Itu kita setelah melakukan banyak asesmen ya, dan itu sangat didukung juga oleh asesmen yang ditegakkan oleh psikolog. Jadi ada anak-anak yang memang tidak bisa secara akademik. Nah kemudian itu jadi kalau anak yang tidak bisa akademik, artinya kami mengelompokkan dia kepada vocational. Yes, kami jadi membuat satu program yang kami fokuskan adalah kemana nantinya anak ini. Ya, ini mau gimana nih? Jadi kita fokus selain pembelajarannya, akademiknya, tapi kita lebih fokus kepada skill-skill yang dia punya. Ada anak yang memang secara akademik, kadang-kadang ada tuh ya autism yang dengan high function, dia pintar banget. Nah itu artinya dia bisa mengakses pendidikan formal. Tetapi even dia punya high function, tetapi dia punya regulasi emosi yang tidak baik, dia juga tidak bisa sepenuhnya mengakses pendidikan formal.
Nah, jadi itu kami kelompokkan kepada anak-anak yang secara akademiknya oke, artinya kita fokus di akademiknya. Tapi ada anak-anak kebutuhan khusus juga memang yang sangat-sangat severe banget lah. Nah, itu kita fokusnya kepada basic life skill-nya. Basic life skill juga ada kelompoknya? Iya, benar. Karena ada anak yang autism yang memang tidak bisa, ada yang nonverbal, tapi dia bisa bisa kita kelompokkan. Tapi ada memang yang sangat-sangat ini nggak bisa, jadi kita fokus sama basic life skill-nya. Di situ kita ada program grooming, cooking, dan cleaning. Itu kan sebenarnya basic life skill banget ya. Betul. Semua orang, laki-laki atau perempuan itu harus bisa. Jadi kita fokus sama itu. Nah, at least ketika orang tuanya mungkin udah nggak ada, mungkin ada keluarga yang dititipkan, itu juga nggak menyusahkan gitu. Nah, jadi kami mengelompokkan itu tiga kelompok. Nah, jadi tidak semua anak juga bisa mengakses pendidikan formal. Nah, coba kita lihat ya sekarang, suka nggak suka, terima atau tidak, banyak bukan gagal ya, tapi tidak berhasil anak-anak yang langsung dimasukkan walaupun even ada shadow teacher. Ya karena apa? Dalam kapasitas yang besar, rasio yang besar. Kemudian kami juga menyadari sekali teman-teman guru di luar sana pasti mengalami kesulitan yang luar biasa juga. Mereka nggak tahu harus mau digimanain nih, mulai dari mana gitu. Nah, itu pasti kendala-kendala terbesar yang kita sama-sama hadapi. Oke, sebenarnya permasalahannya ada di persiapannya juga kali ya. Iya. Dari mempersiapkan sistem SDM yang akan berkecimpung di bidang tersebut atau bahkan fasilitas sekalipun ya. Jadi kalau kita membahas tentang pendidikan, ini satu ranah yang mengakar kemana-mana. Baik dari fasilitas, ekonomi, dan lain-lain. Tadi saya sangat tertarik dengan 3 kategori atau 3 kelompok yang ada di PKBM Habib Alwi. Ada nggak sih Kak kemungkinan ketika satu anak yang masuk, kemudian dia ada dalam kelompok yang fokus pada life skill, dan sewaktu-waktu bisa berubah ketika anggaplah kemampuan life skillnya sudah berkembang, dia bisa mengakses kemampuan akademik yang lebih maksimal lagi. Apakah itu possible terjadi atau tidak Kak? Nah, selama ada stimulasi ya, setiap orang itu pasti ada pertumbuhan atau perkembangan, itu pasti ada. Nah, tapi kita lihat lagi, memang kita melihat kemampuan akademiknya kurang, tetapi ada anak-anak itu kemampuan selling itu luar biasa. Nah, itu kita fokus ke situ. Jadi kita memang anak-anak kita nih yang kita khususkan di vocational itu memang dari dini, dari awal itu memang udah kita persiapkan untuk membuat satu produk. Nah, itu dari bertahap gitu. Bertahap produk yang pertama cuma menghasilkan produk, terus kemudian tahun berikutnya kami tingkatkan lagi, mereka harus membuat packaging. Kemudian tahun berikutnya lagi kami harus mempersiapkan mereka tuh membuat desain sendiri. Itu seiring dengan materi-materi ajar yang kami berikan. Jadi bertahap gitu kasih. Jadi sampai mereka tuh sudah mengakses IT, kemudian Canva ya. Mereka desain sendiri. Jadi bertahap yang kami lakukan. Kemudian sampai mereka menjual. Nah, mungkin ada program-program lanjutan nanti yang akan kami buat, ya nanti kita lihatlah ya. Semoga ke depannya, karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama loh. Betul. Anak dewasa autism itu saya rasa belum banyak yang memikirkan ya sampai ke arah sana. Bagaimana kita mempersiapkan dewasa autism ini? Ya, mereka berhak hidup yang layak, mereka luar biasa loh sebenarnya. Nah, itu. Betul sekali. Jadi ada nilai-nilai atau value-value yang ada di diri mereka yang bahkan beberapa orang nggak bisa lihat, tapi sebenarnya itu jadi kelebihan tersendiri di bidangnya gitu ya. Kalau kita bicara tentang kriteria anak-anak berkebutuhan khusus, pasti ini juga dekat dengan kriteria pengajarnya. Jadi adjustment ini bukan di anak, tapi di sistem dan pengajarnya. Sejauh ini kriteria pengajar teman-teman yang bergabung dalam PKBM Habib Alwi maksud saya, itu gimana sih Kak? Sebenarnya kita nggak muluk-muluk ya. Sebenarnya yang requirement pertama itu ya kalau memenuhi dapodik ya, kebutuhan itu minimal S1. Tapi yang lebih dari itu adalah harus punya hati.
Oke. Itu satu. Sisanya baru ini, punya hati dan sabar. Itu requirement tertinggi yang harus kita ini. Karena kami pernah menghadapi baru masuk, sorenya langsung resign. Kenapa tuh Kak? Alasannya apa? Ya nggak kuat ya, nggak kuat menghadapi. Jadi untuk menangani ini, menghadapi ini, menjalani ini, banyak orang pintar, tapi tidak semuanya mampu dan tidak semuanya mau menghadapi ini. Oke, butuh hati yang besar kayaknya untuk berada di lingkungan ini, dalam sistem ini ya, dan berkecimpung di dunia yang satu ini, gitu. Tapi kalau kita bicara tentang proses pembelajarannya itu seperti apa sih Kak? Maksudnya ketika guru atau pengajarnya hadir, biasanya apa yang dilakukan anak-anak ketika ada di PKBM? Nah, kalau anak-anak ini ya, dari pertama datang itu sudah merupakan proses treatment bagi mereka. Mereka datang, buka sepatu sendiri. Nah, itu kan proses pembelajaran itu. Ya, buka sepatu sendiri, meletakkannya di rak, kemudian mereka masuk, meletakkan tas, kemudian mereka mengambil kursinya sendiri, menyusun, kemudian mereka ikut kelas karakter. Nah, pagi itu di jam 8, jam 9 itu mereka mengikuti kelas karakter. Nah, di kelas karakter inilah kita banyak sekali nge-treat regulasi emosi mereka. Nah, di situ awal sekali kita treat regulasi emosi mereka, karena banyak anak-anak dengan kebutuhan khusus ini, kalau mereka moodnya di rumah itu nggak bener, itu terbawa ke sekolah. Residunya tuh ada di kita gitu. Dia udah pagi-pagi udah tantrum lah, udah ini, udah itu. Nah, itu artinya ada yang nggak selesai itu di rumah. Nah, dari pagi itu kita regulasi emosi mereka dulu. Nah, setelah mereka tenang, baru mereka bisa masuk ke kelas. Nah, kalau sampai kelas, gimana mau kalau nggak tenang mereka masuk ke kelas kan nggak bisa. Betul. Nah, kemudian baru mereka ada table work di kelas. Nah, itu macam-macam ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke. Nah, jadi kalau ada kata-kata yang bilang semua dimulai dari rumah, itu bisa dibilang betul ya Kak ya? Semua dimulai dari rumah. Jadi betul. Apa yang dibawa di rumah termasuk knowledge-nya, emosinya, perasaannya, apapun yang dibawa dari rumah itu akan tumpah ketika dia keluar gitu ya. Kalau itu adalah hal-hal baik, maka akan memberikan dampak positif juga ke depannya. Jadi ini juga jadi cukup menarik ya, karena ketika kita bicara rumah, peran orang tua ini cukup penting Kak. Terkadang mungkin ada beberapa orang tua yang belum terpapar informasi dan tidak menyadari bahwa anaknya merupakan anak berkebutuhan khusus. Ada fase-fase denial Kak. Wah. Denial gitu, kayaknya enggak deh, ini cuman aktif aja, ini lihat adeknya nih makanya kayak gini gitu kan. Atau mungkin ada yang ngerasa ya biasalah anak laki-laki kan memang nggak bisa diem, atau kalau marahnya harus melempar barang, atau harus berteriak dengan nada yang cukup tinggi gitu. Itu kan sebenarnya udah jadi sign ataupun tanda-tanda gitu. Tapi untuk fase orang-orang tua yang denial ini, kenapa sih Kak, menurut pengalaman Kakak, kenapa ada orang tua yang berada di fase itu, atau bahkan sampai udah dikasih tahu pun masih belum bisa keluar gitu dengan opininya gitu? Ya, pertama sekali ketika kita dianugerahi anak-anak surga ini, ada tuh acceptance, penerimaan dengan kesadaran yang tinggi ya, bukan terima aja tapi kita ini nggak sadar gitu. Betul. Nah, jadi ketika kita menerima, jadi kita bisa fokusnya sama solusi. Enggak sibuk, kalau kita nggak nerima, kita tidak sibuk menggunakan ukuran orang lain itu ke badan kita. Oh, ini anak kita usianya segini nih, seharusnya kemampuannya udah seperti ini. Kita terus melihat orang lain. Jadi pertama dalam proses proses mendidik anak-anak kebutuhan khusus ini adalah pertama acceptance. Dia harus terima dulu. Nah, kemudian kita di sini pengalaman yang kita jalanin ya. Orang-orang tua yang dengan penerimaan yang luar biasa, yang dengan mereka siap dan nggak malu, itu mengalami tingkat perkembangan anaknya itu pesat sekali. Dibandingkan dengan orang tua yang kurang, awalnya ketika kita kasih informasi, tapi ujung-ujungnya nolak lagi gitu, denial lagi, tapi denial lagi. Nah, itu kita agak susah ya.
Jadi dalam mendidik anak-anak ini adalah pertama acceptance, kemudian kerjasama dengan orang tua. Iya, itu pasti tingkat keberhasilannya itu tinggi. Mungkin kita melihat ya ciri-ciri anak-anak ini kan mungkin ada 10, 11, 8 gitu ya. Tapi dengan seiring berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu kita bisa reduce satu persatu. Iya. Nah, bahkan kalau memang anak-anak yang dari SD-nya tuh di kita, ini yang udah SMP ya, tahun ini mereka kelas 3 SMP tuh, yang memang dari SD tuh di kita. Itu sangat tidak terlihat mereka tuh anak-anak yang ini. Mereka empatinya tinggi, mereka tuh sopan banget, mereka tuh tahu berterima kasih. Wah, pokoknya top lah gitu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya peran orang tua sepenting itu, dan kepercayaan orang tua terhadap kemampuan anak juga sangat berpengaruh ya, Kak. Betul. Kalau seandainya ada anak nih yang selalu dia nggak bisa nih, jangan suruh dia nggak bisa nih gitu ya. Jadi seakan-akan kepercayaan diri dan anak juga nggak mendapatkan kepercayaan yang sama gitu. Dan ini juga jadi sangat berarti ya untuk orang tua di luar sana ketika acceptance ini hanya sekedar kata, tapi kalau diimplementasikan ke dalam proses kehidupan, ini proses yang cukup panjang sebenarnya. Dan kalaupun teman-teman dari rekan pembangunan juga merasakan ada hal-hal yang juga berkaitan dengan penerimaan, kemudian pendidikan dan lain-lain, mungkin setelah ini boleh komen-komen ya di YouTube kita karena nanti akan kita jawab satu persatu. Adminnya sih yang akan jawab sebenarnya ya, atau ibu produser di belakang kamera. Oke, sebenarnya kalau kita membahas acceptance atau penerimaan terhadap orang tua ini bisa dibilang erat dengan stigma dan juga diskriminasi. Ini dua hal yang sering sekali melekat pada orang-orang ataupun anak yang berkebutuhan khusus ketika mereka ada di lingkungan masyarakat pada umumnya. Nah, kalau kita membahas tentang stigma, diskriminasi, atau bahkan ini spesifik lagi merujuk tentang perundungan, kasus-kasus yang seperti ini apakah juga melatar belakangi seluruh murid ataupun ada beberapa murid yang ada di PKBM Habib Albi, atau gimana nih Kak menurut pengalaman Kakak? Ya banyak sih. Itu perundungan itu ya, bully itu bukan hanya datangnya atau dari masyarakat, tapi bahkan dari keluarga sendiri. Betul. Abangnya sendiri, kakaknya sendiri, bahkan orang tuanya sendiri. Jadi selalu orang tua merasa, oh ini kan dia tuh cuma begitulah, dia kan ini anak ini nih nggak apa-apa gitu. Kita udah kita tidak fokus sama kekurangannya ya, tapi kita lihat potensinya tuh apa tuh yang bisa dikembangkan. Ya, apa nih potensinya gitu. Jadi kita sangat sedih kalau seandainya kita itu udah ini ngeris anak ini gimana gitu, tapi blek jatuh lagi gitu. Jadi selain orang tua ya, jadi masyarakat tuh perlulah ya awareness ya. Jadi mungkin dengan adanya podcast ini mungkin bisa menjadi satu awareness untuk masyarakat bahwa jangan mudah membuli, atau nggak usah membuli ya terlalu ini ya, tapi cukup kita ayo stop berkomentar atau berpandangan sinis. Kadang-kadang pandangan aja tuh ada subtitle ya. Penglihatan itu ada subtitlenya. Betul. Jadi ketika kita ketemu anak-anak ini di luar sana, kita ngelihat aja, atau kita dengan gampangnya gitu ya, kebayang ya kalau itu ada di posisi kita. Itu satu. Dan sebenarnya mereka tuh punya, kalau kita mau membandingkan ya, anak-anak tipikal dengan anak-anak ini bahkan lebih mengerikan sikap-sikap anak-anak tipikal untuk saat ini. Benar nggak? Betul. Ya, dengan pergaulan bebas apa segala. Mereka ini kan nggak terkontaminasi ini. Justru mereka ini yang benar-benar sangat pure, sangat jujur. Jadi belajar kejujuran, belajar ketulusan, ini dari mereka. Begitu tulus, begitu jujur, begitu mereka tahu kalau kita tuh tidak pakai hati sama mereka, itu pasti akan reject. Dan nggak bisa kita menangani anak-anak ini kalau kalau kita tuh nggak pakai hati. Oke. Karena kalau menurut Kak Flora seperti itu, justru yang bisa saya tangkap adalah urusan anak-anak berkebutuhan khusus ini bukan urusan orang tua saja, betul. tapi urusan masyarakat, bahkan negara ya Kak ya. Jadi kita bahkan yang mungkin dalam lingkungan terdekat, lingkaran keluarga tidak ada anak berkebutuhan khusus, tapi juga punya responsibility untuk membangun environment yang tepat untuk mereka. Society yang
sehat, membuat mereka grow gitu ya, atau betul. sehat. Jadi dimulai dari membanding-bandingkan itu harusnya nggak sehat ya Kak? Iya, normal aja nggak sehat ya. Aduh. Konon lagi ini. Karena kita bisa ketemu tuh anak-anak ini yang dibilang gila lah. Iya betul sekali. Ya gila itu anak. Bahkan ada orang tua yang punya masalah luar biasa dengan anaknya, dengan mudahnya ngomong, alah ini kan anak-anak pokoknya menyedihkan lah. Itu sangat sedih lah buat kami ya. Sangat sedih buat kami. Jadi selain itu juga tadi kan kakaknya bilang bahwa ini bukan tugas kita aja, tapi pemerintah juga, ayo kita sepertinya udah bisa membuat fasilitas ya, seperti ke rumah sakit. Fasilitas rumah sakit ini mudah-mudahan ya rumah sakit kita ini bisa autism friendly gitu. Karena anak-anak ini tidak dengan mudah bisa mengakses pelayanan publik seperti ke dokter. Mereka itu kan sangat sensitif dengan sosial, ya dengan orang-orang yang banyak itu sangat sensitif ya. Itu bisa tantrum dan mereka sangat tidak nyaman gitu. Nah jadi alangkah lebih baiknya ayo fasilitas, terutama dokter gigi. Oh, kenapa itu Kak? Dokter gigi, ya mereka kan susah sekali untuk dapat perawatan gigi karena mereka itu sangat sensitif. Nah, jadi organ-organ mereka semua ya, organ bicara mereka termasuk mulut itu kan juga perlu mendapatkan perawatan khusus. Betul. Dan mereka tidak bisa dengan mudah untuk mengakses dokter gigi. Itu satu. Bahkan cukur rambut aja tuh mereka susah. Cukur rambut aja kadang-kadang itu orang tuanya tuh minta bantuan kita. Miss tolong dong. Nah bahkan kami tuh melayani sampai nemenin anak-anak ini cukur rambut karena dia ketika ada kita dia tuh akan merasa nyaman ya. Nyaman, oke, duduk, nanti dia bisa pegang tangan kita gitu, dia duduk. Kalau enggak tuh wah mereka bisa tantrum itu karena merasa sensitif sekali gitu. Sensori mereka tuh kan bermasalah ya, bahkan sampai cukur rambut. Jadi fasilitas umum itu alangkah baiknya fasilitas yang bisa mereka akses lah. Jadi autism friendly gitu. Layanan umum, misalnya mungkin kita di sini nggak lah ya kalau kayak pakai angkot yang nggak ada ya mungkin ya. Tapi mungkin rumah sakit lah terutama dokter gigi, layanan kesehatan. Karena mereka gampang terstimulasi sepertinya. Betul. Ya. Kalau udah overstimulate, nah ini nih puncaknya anak-anak berkebutuhan khusus dan mungkin terlihat biasa saja untuk orang-orang yang mungkin tidak paham ya terkait dengan backgroundnya gitu. Tapi Kak, kalau kita bicara tentang anak berkebutuhan khusus, terutama dengan edukasi yang tepat kepada orang tua dan juga masyarakat, sejauh ini yang bergabung ke PKBM Habib Albi itu yang domisilinya di Banda Aceh saja, atau mungkin teman-teman yang ada dari kabupaten kota juga bergabung Kak? Sejauh ini memang dari kota ya, kota Banda Aceh. Tetapi kita ada satu bahkan datang dari Melabuh. Pindah itu pada anak TK ya. Pindah ke sini, bayangkan dia harus berpisah dari ibu bapaknya, di sini tinggal sama tantenya. Itu anak TK. Nah tapi alhamdulillah ada perubahan-perubahan ya selama 1 tahun, ya mungkin akan baliklah ke orang tuanya gitu. Berarti bisa dibilang sebenarnya terkait dengan edukasi dan juga informasi ini belum begitu merata ya pada kabupaten kota. Belum. Kami pun sendiri sebenarnya bukan mau menutup diri ya. Kami pun mungkin yang datang ke kita tuh benar-benar dari rekomendasi, dari teman ke teman. Jadi kami memang tidak mengiklankan diri, tidak terlalu expose gitu, karena kami menyadari kita tuh masih kurang sekali ya dari fasilitas, kemudian dari sumber daya, karena nggak mudah loh untuk dapat yang memang benar-benar mau guru yang benar-benar mau nge-treat ini gitu. Jadi kami memang baru kurang lebih sekitar 50-an lah murid kita. Baru 50-an itu dengan jenjang yang berbeda-beda ya. Betul. Sebenarnya harapan kita dengan adanya podcast ini itu ketika informasi ini kita sebarluaskan melalui media sosial, terutama rekan pembangunan yang mungkin ada di kabupaten kota yang bukan ada di sekitaran Banda Aceh, ini juga bisa tahu informasi ini dan mencari sumber-sumbernya gitu ya, atau mencari sumber informasi. Karena saya masih percaya dengan konsep ketika kita ingin tahu, kita akan didekatkan. Betul.
Jadi termasuk Habib Albi tadi mungkin nggak ada promosi yang gimana-gimana, tapi ketika orang mencari tahu, ada rekomendasi, ada informasi dari mulut ke mulut. Jadi mungkin kita akan didekatkan dan diberikan kemudahan di bagian situ. Oke, mungkin kalau membahas tentang anak berkebutuhan khusus dan juga sistem pendidikan, sangat sensitif ketika membahas tentang keluarga dan juga lingkungannya. Seberpengaruh apa sih Kak keluarga inti dan juga keluarga besar? Nah, ini juga sering ya, kayaknya ada gesekan-gesekan pengaruh nenek, pengaruh om tante, dibanding-bandingkan dengan sepupunya. Kalau saya sih ditanya-tanya, dibanding-bandingkan udah biasa ya. Nih Tante Mirna gimana nih, udah umur segini ya, kapan Tante Mirna gitu. Kalau itu saya udah biasa. Saya udah nggak udah khatam setiap lebaran pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh udah lewat sama saya. Tapi mungkin ketika pertanyaan-pertanyaan ini menyinggung titik-titik yang mungkin membuat orang jadi sangat terstimulasi amarahnya gitu ya. Berpengaruh apa sih Kak lingkungan keluarga inti atau bahkan keluarga besar terkait perkembangan si anak ini tadi? Besar sekali ya. Bisa dibilang kalau pengaruh sekolah atau lingkup pendidikan dibandingkan dengan keluarga masih besar keluarga Kak? Pasti. Oke. Iya, jadi oke, orang tuanya oke nih. Tapi nenek kakeknya nggak terima nih, denial, ini anaknya begini. Dan bukan hanya ini aja, bahkan dengan ngeris anak ini ada yang berpisah, bahkan sampai seperti itu kita hadapi. Nah, terus kemudian ketika kita ngeris anak ini, itu kita tidak hanya pendidikannya saja yang kita fokuskan, tetapi ternyata parentingnya juga ikut terlibat dan ikut mempengaruhi proses kita mendidik nih anak. Itu sangat ini, karena ketika anak ini, apalagi anak kebutuhan khusus, ibunya tuh mau begini, bapaknya itu mau begini, terus anaknya gimana? Nah, yang ujung-ujungnya terjadi perpisahan itu ada kita hadapi. Akibat dua paham yang berbeda. Dua paham yang berbeda. Itu gara-gara membesarkan anak ini, itu ada terjadi sama kita. Jadi ribut keluarga, kemudian ada yang dengan orang tua yang menerima dengan baik, tapi keluarga besar tidak. Bahkan keluarga besar ikut, dia kan anak gini gitu. Ikut judging ya? Iya. Nah itu tadi tanda kutip ya, lebaran ya. Jadi kalau lebaran itu dibahas lagi nih, luka batin saya nih. Kayaknya pertanyaan itu khusus di lebaran. Iya betul. Ketika berkumpul malah ada mungkin beberapa orang tua yang udah paham kalau lingkungan yang nggak sehat untuk anak, menarik diri gitu ya. Benar. Jadinya silaturahminya mungkin nggak bisa maksimal gitu, tapi ya untuk kebaikan si anak gitu. Tapi kalau kita membahas tentang suka duka, saya nih yang bahas lebaran aja udah suka dukanya begini ya, tersakiti gitu luar dalam gitu. Kalau sebagai pengajar, terutama yang ada di bidang ini, berinteraksi langsung dengan anak-anak berkebutuhan khusus, suka dukanya seperti apa sih Kak? Ada nggak satu momen yang sangat memorable? Kayaknya belum tergantikan nih, momen yang satu ini paling teringat sampai sekarang. Wah, itu banyak ya. Oh, nggak bisa satu ya? Banyak. Satu album kalau gitu. Satu album, dan setiap anak punya masalahnya sendiri. Oke, mungkin boleh diceritakan yang menurut Kakak top-topnya ya. Ya, top 5 nih. Top 5. Oke. Lanjut, gimana nih Kak? Top 5, ada anak yang tidak anak tipikal. Anak tipikal itu anak normal gitu, tapi dia punya gangguan perilaku. Nah itu datang ke kita, ibunya nggak nanya nih ini terima atau enggak anak kita, tapi dia nangis terus, kemudian ya kita tidak ada satupun yang kita tolak, ya tidak ada satupun yang kita tolak. Jadi kita terima nih, tapi ibunya nangis terus. Bayangkan anak dengan tipikal tapi punya gangguan perilaku. Jadi ini nih anak kelas 3 SD kabur dari sekolah 3 kali. Dan itu pagi, siang, malam kita tuh kayaknya mikirin dia terus. Luar biasa. Damage yang dia buat, menghancurkannya emosi, regulasi emosinya sangat gak stabil dan menghancurkan semua. Jadi tahun pertama ibunya tuh hanya membayar fasilitas yang dihancurkan. Iya. Nah itu. Nah kemudian ada lagi yang ini kayak love hate relationship. Dengan apa tuh? Dengan miss-nya. Oh,
Oke. Jadi antara cinta nggak cinta, Iya, cinta benar. atau benci gitu Benar. ya kan? Nah, itu jadi selalu bertengkar. Oke. Selalu bertengkar ribut. Kenapa kamu melakukan ini? Mhm. Itu pokoknya aku tidak suka kamu begini. Kenapa kamu ya gitu kan? Mereka tuh bahasanya tuh baku banget. Nah terus tidak, itu saking marahnya, itu dia pegang misnya tuh sampai wah dia tempelin ke dinding. Misnya kecil sampai gitu ya. Nah itu ketika perpisahan, nah ini autism dewasa nih ya, udah selesai nih, tahun ini selesai. Nah itu dia ketika perpisahan, dia sampai peluk misnya gitu ya, sampai peluk misnya, kamu jangan menangis gitu. Dia peluk, dia cium pipi kiri, pipi kanan, dia peluk, terus kemudian dia tap lah ya ini ya air mata misnya gitu. Kamu jangan menangis, aku sedih berpisah denganmu katanya. Aku sayang denganmu gitu. Udah sampai gitu. Padahal Jadi, kalau dalam daily activity-nya ya. Itu kita satu hal yang ketika dia bergabung dengan kita tuh pertama sekali yang kita tekankan tuh adalah bahwa otoritas guru itu adalah di sekolah. Di sini itu adalah otoritas kami sebagai seorang guru. Nah, jadi ketika dia udah mulai tantrum dan mulai nggak bisa dia kendalikan tuh emosinya, kenapa nanti aku pukul kamu, aku pukul gitu ya. Kamu silakan pukul aku, sekarang kamu pukul sekarang, pukul gitu kan, misnya. Saya ini lebih kuat dari kamu, padahal misnya lebih kecil tuh. Saya ini lebih kuat dari kamu. Kamu tahu di sini tuh otoritas siapa gitu? Otoritas guru. Ya aku ini siapa gitu? Kamu guru. Jadi di sini tuh otoritas siapa? Kamu gitu. Dia baru sadar gitu. Oh jadi dia tahu gitu ya. Di sini tuh yang lebih yang punya aturan tuh ada guru. Nah dari situ dia gitu. Nah jadi benar-benar ketika dia emosi, gurunya tuh di ini, terus kemudian ketika selesai dia sedih gitu ya. Ada satu lagi yang ini memang luar biasa ya. Apa itu, satu Kak? Miss ini memang dia spesialis ketika baru masuk, sebelum bisa kemana-mana, pokoknya di screening sama Missnya ini dulu nih. Wow, ini pemain kunci berarti ya. Pokoknya ini luar biasa nih. Betul. Ini Miss, pokoknya kalau digebukin jadi samsak ya istilahnya. Wah itu mah udah biasa. Duk. Dan ini tangannya tuh bekas bekas dicubit kalau Cakar berdarah. mungkin ya. Wah kalau darah ini pokoknya udah hitam-hitam nih, udah bekas. Digebukin, dia pokoknya urusannya dari toilet sampai masalah balihnya itu Miss ini nih yang ngurusin nih. Pokoknya dari kadang-kadang kan anak yang udah besar juga mereka tidak di-treat ya. Toilet training yang nggak benar, jadi kita sampai dia besar juga masih ngurusin urusan toiletnya. Kebayangkan, nah ini Miss ini nih yang luar biasa. Ya pokoknya saya punya Miss yang hatinya itu besar. Luar biasa. Saya harus berterima kasih sama mereka, apresiasi yang tertinggi. Mereka memang mungkin ya dengan anak-anak ini memang bisa membawa mereka ke surga deh. Amin ya Harapan Allah. tertingginya itu ya, Betul, karena betul. luar biasa mereka. Dan Miss yang bertahan di kita itu memang benar-benar hitungannya tuh di atas 3 tahun. Dan ada yang udah belasan tahun lah, ada 10 tahun. 10 tahun ada di bidang ini ya? Ya, dan mereka tuh bertahan karena apa? Sangat challenging ya, karena kita di sini itu nggak hanya stuck ya sudah kita belajar udah enggak, tapi kita setiap hari wah ini nih begini, kenapa lagi ini ya, karena kadang-kadang mereka tuh kayak punya pola gitu. Dalam 1 tahun itu polanya tuh bisa berganti 2 kali. Oh ini udah bagus, ini nanti dia turun lagi. Oh ini wah pokoknya jadi kami tuh terus belajar, terus mengembangkan diri dan terus dewasa dalam emosi. Betul. Itu yang paling mungkin kita nggak dapatkan ya kalau kita ngajarin anak-anak tipikal lainnya gitu. Betul sekali. Jadi kalau kita bilang ujian, ini bahkan kisi-kisinya kita nggak punya, gitu ya. Nggak punya. Jadi ketika menemukan anak baru dengan kebutuhan khusus yang juga baru, custom lagi nih cara menghadapinya, kemudian kurikulumnya, dan membaca lagi pattern-pattern yang dilakukan oleh si anak dalam kehidupan sehari-harinya. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk narasumber kita. Aduh, luar biasa. Saya membayangkan ya, tadi sampai dibilang digebukin, tangannya berdarah-darah. Mungkin kalau guru sekarang deh, guru-guru pada umumnya ya yang ada di sekolah umum atau sekolah formal,
Udah angkat tangan tuh ya kan? Angkat tangan sama angkat SK. Tapi semoga guru-guru yang ada di PKBM Habib Albi ini juga diberikan kesabaran dan kesehatan. Amin. Karena itu yang paling penting ya. Kalau teman-teman guru ini bisa selalu sehat, kita harapannya juga bisa semakin banyak memberikan impact positif untuk masyarakat. Amin, amin, amin. Amin ya. Oke, kalau kita membahas tentang guru-guru kemudian anak-anak yang tadi permasalahannya adalah salah satunya toilet training di usia dewasa. Toilet training ini kan harusnya sudah dilatih sejak dini gitu ya. Ada nggak sih kata terlambat ketika orang tua baru sadar? Jadi anggaplah ya di fase-fase tertentu orang tua denial atau bahkan jadi terkesan buang-buang waktu, padahal itu proses penerimaan juga ya. Ketika anaknya dewasa, oh iya deh ternyata anak saya berkebutuhan khusus, oh ternyata anak saya sedikit berbeda atau butuh treatment yang ekstra. Ada kata terlambat nggak sih untuk bergabung, untuk membenahi atau untuk berkembang gitu? Sebenarnya nggak ada kata terlambat ya. Cuma yang kita yang sedikit kekecewaan di kita itu adalah ketika kita sudah berhasil di sekolah nih, udah berhasil, udah lepas pampers, begitu libur di rumah pakai lagi. Nah itu satu. Nah kemudian orang tua itu terlalu cepat ya. Saya bukan hanya pada anak-anak ini ya, tapi anak-anak di luar sana juga orang tua tuh terlalu cepat menyelesaikan masalah. Ya jadi anaknya ada masalah dikit, cepet tuh, mau cepet aja, mau diselesaikan. Ya, responnya tuh terlalu cepat. Konon lagi ya nggak mau repot ya, kan lama tuh mau nungguin dia pipis dulu, pakai celana, kita ngajarin flushnya gimana, membersihkan nanti itu gimana. Itu kan proses. Nah, itu mereka tuh nggak mau melewati proses itu. Jadi cepat, udah dibantuin, jadi sangat cepat membantu itu. Padahal justru itu kita mematikan potensi. Benar nggak? Kita kan harus ngajarin itu dari kecil, anak-anak itu dibiasakan untuk apa dia mandiri. Capek kita tuh nggak lebih dari 3 bulan loh. Nah, kita pilih mana nih orang tua? Capek 3 bulan atau capeknya tuh bertahun-tahun? Gitu ya? Semua kita mau ambil alih, semua kita itu sebenarnya tanpa kita sadar itu mematikan potensi dia. Potensi dia untuk bertumbuh. Itu kan harusnya itu kan hak mereka untuk bisa hidup mandiri, itu kan hak mereka. Tapi kadang-kadang kita mematikan potensi itu yang tanpa kita sadari. Kayaknya ini juga ada berhubungan dengan kepercayaan ya. Percaya bahwa anak itu bisa. Jadi terkadang prosesnya lama gitu, ini bisa nggak? Saya bantuin deh biar cepet gitu ya. Atau kayaknya nih kalau nggak dipakein pampers nanti nggak bisa lagi, saya pakein aja gitu. Jadi memberikan kepercayaan kepada anak-anak berkebutuhan khusus juga bisa dibilang jadi salah satu kesempatan untuk mereka mengembangkan potensinya. Betul. Luar biasa sih. Ini maknanya dalam sekali ya untuk saya yang belum jadi orang tua. Ini materi parenting yang benar-benar daging. Kalau saya bilang kurban udah lewat, daging masih ada nih. Betul-betul daging sekali untuk materi parentingnya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Karena saya juga masih pengen tanya-tanya. Jadi setelah ini off record boleh tanya-tanya lagi nggak sih? Boleh. Durasi. Tapi kita juga pengen tahu, selain saya yang mendapatkan insight hari ini luar biasa, boleh nggak sih bagi tips untuk orang tua seandainya dalam kondisi ekonomi, dalam kondisi lingkungan sosial, atau mungkin dalam kondisi-kondisi lainnya, kesehatan dan lain-lain, itu tidak mendukung untuk memberikan pendidikan yang maksimal kepada anak. Harusnya kita sebagai orang tua tuh seperti apa, Kak? Kalau dibilang saya nggak bisa, saya anaknya nggak satu, adiknya masih kecil, suaminya seperti ini, kemudian untuk saya harus kerja deh, saya nggak bisa mikir anak 100% gitu. Itu gimana Kak tipsnya? Apa yang harus pertama kali dilakukan orang tua? Complicated banget itu ya. Kayaknya kurang beruntung banget itu ya. Betul, karena sebenarnya kalau kita membahas tentang anak berkebutuhan khusus yang tidak terpapar pendidikan, nggak jauh-jauh dari permasalahan ekonomi, Kak. Betul. Nggak jauh-jauh dari permasalahan lingkungan sosial. Oh, tapi nggak juga ya? Oh iya. Oh iya dong. Wah, coba dong sharing lagi, Kak. Dari pengalaman kita justru orang-orang yang ya punya kemampuan ekonomi juga mereka justru menutup diri gitu. Betul lagi. Ya, menutup diri. Jadi kalau seandainya mungkin tidak
tidak beruntung mungkin ya, tidak seberuntung orang lain dalam karena kan memang mengeris anak ini kan memang budget tinggi ya. Betul. High maintenance ya. High maintenance, anak-anak betul sekali. Nah, jadi saya rasa kita masih punya cara lain. Kalau kita mau pasti saja punya jalan. Nah, oke, mungkin ibunya yang bekerja, mungkin bapak bisa ngambil peran. Ya bisa mengakses di internet banyak ya apa yang harus kita lakukan. Jadi terapi, misal terapi nggak mesti harus ke pusat terapi. Tetapi kita bisa mengaktifasi kita stimulasi semua sensorinya itu dengan kita dulu mana ada tuh yang kita tahu tuh anak-anak yang seeking lah, yang seeking sensorinya, yang kita nggak terstimulasi sensori. Yang mana ada orang kita dulu manjat-manjat, main buka sendal, main di pasir apa segala macam. Gitu ya. Tapi anak sekarang kan enggak. Betul. Nah, jadi bisa mengakses alam. Nah, justru kalau menurut kami anak di atas 6 tahun itu sangat baik untuk dilakukan terapi itu di luar, bukan di dalam ruangan. Di luar ruangan. Nah, jadi mengakses sensorinya segala macam itu dibawa aja keluar, main di luar, lari apa segala macam, dia nggak pakai sendal, menginjak rumput, pasir, batu-batu, ya itu. Betul. Nah, jadi bisa saja. Kemudian belajar lagi mungkin banyak ya sekarang, mungkin di internet ada informasi, mungkin tidak semudah yang kita inilah ya, tapi paling tidak punya gambaran sedikit ya, mungkin bisa ke dinas ya, minta bantuan ke dinas. Betul. Ini kemana nih yang bisa kita ini, kan pasti ada fasilitas beasiswa ya sekarang ya. Ya, betul. Gitu. Jadi bergeraklah untuk mencari tahu informasi ya. Karena pasti akan dibukakan jalan. Pasti akan dibukakan karena saya masih percaya nih sistem atau bahkan masalah-masalah yang Allah berikan tuh pasti didampingi dengan solusi. Cuman kita bergerak nggak nih nyari solusinya gitu ya. Kadang titiknya kita harus berbentur dengan solusi yang kurang cocok, kita cari lagi solusi-solusi yang lain ya. Jadi banyak cari tahu, banyak mendapatkan informasi, banyak mencoba, banyak bertanya. Insya Allah ini juga jadi salah satu one step ahead ya. Satu step yang lebih baik ke depannya. Walaupun belum maksimal, nggak apa-apa, kita mulai dari hal yang kecil-kecil dulu ya. Sama-sama sebagai masyarakat nih, saya juga akan mendukung gitu ya, memberikan ruang yang nyaman, kemudian memberikan ya stimulasi-stimulasi yang mungkin tidak membuat anak-anak berkebutuhan khusus ini terganggu juga gitu. Tadi kita juga membahas tentang fasilitas umum untuk orang tua yang mungkin belum bisa mengakses fasilitas yang maksimal. Gimana nih Kak, ada nggak sih harapan-harapan terkait fasilitas sekolah terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus? Silakan. Ya, kalau kami sangat minim ya. Jadi kami mengupayakan dari apa yang kami mampu dan apa yang kami punya. Kami memang mengusahakan fasilitas-fasilitas mereka itu seperti permainan-permainan sensori itu kan memang khusus ya. Betul. Jadi kita memang ada beberapa fasilitas yang memang kita siapkan. Sisanya anak-anak ini, terutama sekarang kendala yang terbesar kami hadapi itu adalah anak autism remaja dan mereka akan dewasa. Jadi level SMP dan SMA itu sekarang kendala terbesar yang kami hadapi. Pertama karena mereka SMP itu kan balih ya. Sudah mulai balik itu. Yang tipikal saja mungkin tidak dipersiapkan pendidikan baliknya. Betul. Nah, kami berusaha untuk mempersiapkan baliknya. Kita lihat usia mereka tuh kan nggak ada bedanya ya dengan kita ya. Nah, jadi ada terjadi perubahan-perubahan hormonal, emosional. Nah, itu tantrumnya tuh lebih besar lagi. Nah, itu yang kita hadapi. Nah, jadi ini kendala yang terbesar yang kami hadapi. Jadi apa ya yang harus kami hadapi? Karena SMA beda lagi ya. SMA itu kan udah mulai dewasa nih. Nah, kadang-kadang ada yang maaf mereka kan juga kadang-kadang dikasih fasilitas handphone, internet bebas dipakai. Nah, kita nggak pernah tahu ya apa yang mereka akses. Nah, kita sopan nggak ya kalau kita bicarain di sini? Emang kesannya belak-belakan sih, tapi ini mau tidak mau ini memang fakta yang kita hadapi. Nah, kadang-kadang ada dari mereka itu yang sempat mengakses pornografi. Nah, maaf sekali, kalau kita di Islam tuh tidak ada yang namanya. Betul. Nah, bagaimana anak-anak ini? Ya, mungkin kita nggak pernah mempersiapkannya nih. Kok yang tipikal aja kita nggak pernah mempersiapkan pendidikan balik mereka. Betul. Konon lagi ini, kan gitu.
kami berusaha untuk mencari jalan untuk meminimalisir perubahan-perubahan itu. Kami minimalisir dengan apa? Kami melakukan aktivitas fisik yang lebih intens untuk anak-anak SMP dan SMA. Itu yang kami lakukan. Kalau di kita, mungkin di Indonesia, apalagi di Indonesia ya, terutama di Aceh, kita tuh kan syariah ya, nggak mungkin lah ya. Tapi kalau di luar negeri, itu mereka memang punya fasilitas seksual terapi. Ya, jadi dewasa dengan autism itu, ketika mereka punya hasrat, itu dibawa ke situ, dan itu legal. Jadi kalau maaf cakap, kalau saya terlalu frontal ya, itu prostitut yang dilegalkan. Ya, tapi kan kita enggak. Nah, jadi apa yang kami lakukan? Kami berusaha sekali untuk meningkatkan performa mereka lah. Ya, performa mereka itu dalam aktivitas fisik. Dan ini anak-anak ini sangat kurang dan mereka itu paling nggak suka tuh kena panas. Bisa tantrum udah nggak tahu. Bisa sehari, kalau misalnya kita mulai ya, sehari kena panas, bisa 2 hari sakit. Ya, tapi kan harus kita expose terus. Nah, harus kita expose. Dengan begitu, itu akan mengurangi tingkat emosinya itu akan turun ya, nggak tantrumnya kurang. Nah, itu yang kami lakukan. Karena bingung juga ya, jadi kami sebenarnya sangat-sangat, kalau ditanya sekarang kita tuh butuh apa sih? Butuh bantuan. Bukan bicara bantuan keuangan ya, tapi kami betul-betul butuh bantuan informasi yang mudah kami akses dan bantuan kemana kami harus belajar. Sejauh ini kami itu belajar, ya kami sampai keluar dengan biaya kita lah ya, semampu kami belajar keluar, dan di situ kita baru tahu, wah ternyata kami itu memang tidak sempurna dan belum apa-apa gitu. Ternyata luas sekali dan banyak sekali yang harus kami pelajari. Jadi saat ini tuh kalau kita memang mau concern, kita nggak bisa jalan sendiri. Tapi kami juga tidak berharap banyak, karena kami tahu ya, pemerintah juga punya batasan-batasan ya. Nggak semudah itu mungkin mengakses dana apa segala macam. Kami sangat pahami itu. Jadi kami berpikir, yang kita bisa lakukan, ayo kita lakukan. Kita cari cara. Pasti ada cara. Ya, perlahan-lahan. Tapi kami butuh sekali sekarang bantuan pemerintah. Ayo kita sama-sama melihat ini kemana nih. Kalau di luar anak-anak ini, bahkan anak autism yang memang hanya punya kemampuan, dia hanya merobek-robek kertas saja. Dia cuma itu aja duduknya, dia cuma merobek. Itu saja mereka punya kesempatan untuk bekerja. Bekerja di mana? Mereka bekerja di pabrik kapas. Jadi dia hanya memilah-milah kapas, ini kapas saja, menarik kapas saja. Itu aja mereka punya akses loh. Nah, kita kan nggak ada kita pikirkan sampai di sana ya. Setelah mereka SMA ini mau kemana lagi nih? Akses apa yang bisa mereka akseskan? Atau pada kenyataannya undang-undang kita kan memang bahkan mereka yang punya itu aja memang berhak mendapatkan fasilitas pelayanan terbaik kan gitu. Ayolah kita sama-sama kalau bisa ya, bergandeng tangan. Ya nggak usah muluk-muluk, saya juga bukan butuh dana besar, enggak. Ayo kita sama-sama lah, apa yang mungkin kita bisa sama-sama. Mungkin kalau bersama itu lebih mudah ya. Pasti. Ya. Pasti ya. Kita butuh ini loh Pak. Oh ya mungkin ini ya kan ada aja betul, itu jalannya betul. Gitu. Jadi bersama-sama mengambil peran sesuai dengan porsinya masing-masing. Sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Sebagai masyarakat harus seperti apa, sebagai keluarga, sebagai pendidik, sebagai pemerintah juga harus seperti apa ya. Jadi mengambil peran ini justru akan memberikan harmoni yang baik juga nih untuk perubahan ke depannya. Tadi sempat dimention dengan Kak Flora kalau kami bukan apa-apa, ternyata kami belum seberapa gitu ya. Tapi percayalah Kak Flora, tolong jangan berkecil hati karena kami udah menganggap ini semua luar biasa ya. Luar biasa pengorbanannya, luar biasa apa yang sudah dilakukan, atau bahkan hal-hal yang gak ada dalam bayangan kita orang-orang dewasa. Ini luar biasa. Terima kasih sekali lagi Kak Flora atas pengabdiannya ya. Sama-sama. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di PKBM Habib Albi ini benar-benar diberikan jadi berkaca-kaca ya. Jadi terharu gitu. Betul. Semoga ini diberikan balasan yang luar biasa setimpal ya.
dunia dan akhirat semoga Amin, dimudahkan. amin, amin. Kita closing, mungkin saya ingin digambarkan dengan 3 kata terkait topik kita yang sudah cukup panjang ini. Kalau seandainya anak berkebutuhan khusus, PKBM Habib Albi digambarkan dalam 3 kata, itu akan seperti apa, Kak? Mungkin boleh lihat ke kamera. Kami butuh bantuan. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Semoga apa yang diimpikan ya, bantuan Amin. apapun itu bentuknya. Ya, bukan hanya uang ya, Betul. tapi bantuan support moral pun oke. Ayo kita dilihat, ayo sama-sama kita ini apa yang kami mungkin porsi kami di sini. Ini masih porsi-porsi bapak-bapak ataupun pada teman-teman orang tua gitu. Gitu. Oke. Kita juga akan siap ya membantu dalam bentuk apapun, Ya. semampu kita ya sebagai masyarakat. Ayo sama-sama rekan pembangunan kita mengambil peran dalam masyarakat untuk membangun society atau lingkungan yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan yang paling penting, shout out untuk teman-teman PKBM Habib Albi sekali lagi. Terima kasih banyak karena sudah mampir di sini. Harusnya Kak Flora ini udah jalan-jalan kemana kali ya, udah harus menghadapi challenge apalagi hari ini. Tapi kita break sebentar untuk ngobrol di sini. Terima kasih banyak Kak Flora atas waktunya. Semoga kita bertemu lagi dengan kondisi yang lebih baik, suasana hati yang lebih baik lagi. Kita tunggu kabar-kabar baik berikutnya dari Amin, PKBM Habib amin. Albi. Terima kasih juga rekan pembangunan yang sudah nonton sampai detik ini ya, luar biasa. Jangan lupa like, komen juga nih, karena udah nonton sejauh ini, sebanyak ini. Sambil subscribe juga YouTube-nya Bacrit atau Bapeda gitu ya, Bapeda Aceh. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah hadir di sini. Kalau begitu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kak Flora berkaca-kaca.